Pengusaha itu adalah seseorang yang membawa manfaat, Bli. Ya, Membawa ya, manfaat. membawa manfaat. Ya, jadi dia agen perubahan dan dia membawa manfaat. Om Swastiastu. Swastiastu. Bertemu lagi dengan Tiang Ketut saya Tanju dalam podcast Jag Dadi Pengusaha, Jag Dadi. Hari ini Tiang kedatangan seorang tamu yang sangat menginspirasi kita, sangat inspiratif. Beliau adalah seorang pengusaha yang saat ini mengembangkan usaha di bidang kelengkapan alat kantor dan sekolah. Beli Kadek Sudiarta. Swastiastu, Bli Swastiastu. Tanju. Yeah. Punapi Katre, Bli. Rahayu. Terima kasih sudah mau datang. Susuma banget podcast undangannya, kita. susuma, nggih. Senang bisa bertemu. Nggih. Sejauh ini saya mengenal Bli sangat menginspirasi ya, banyak memberikan waktu untuk berbagi pendidikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang juga seperti seminar, pelatihan-pelatihan berkaitan dengan entrepreneur. Ya. Hari ini saya ingin mengajak Bli berbagi informasi kepada para pendengar kita di podcast Jag Dadi. Bagaimana kita bisa menumbuhkan keinginan dan mentalitas kita sebagai seorang pengusaha. Jadi Bli Kadek, bagaimana Bli Kadek memulai ini semua? Baik, sesuai banget Bli Tanju untuk waktunya. Baik, Swastiastu, pemirsa semua. Perkenalkan Tiang Kadek Sudiarta. Kalau bagaimana memulainya itu nggak kebayang sebenarnya, Bli. Rata-rata kayaknya tidak terbayang, tidak terpikirkan sebenarnya. Karena apa? Ya, Tiang latar belakang akunting. Jadi waktu ngambil kuliah akunting itu pemikirannya adalah kerja di back office. Kemudian ya sudah pensiun sebagai karyawan, yang menikmati hidup seperti layaknya karyawan lah sih itu. Namun kemudian dalam perjalanan nikah, benar Tiang bekerja kurang lebih 13 tahun, tapi di tengah-tengahnya nikah ada satu kejadian yang membuat Tiang harus berpikir ulang mengenai bekerja dan berusaha. Maksudnya kejadiannya kalau nggak salah di tahun 2007, jadi waktu nikah waktu bekerja ya, bekerja Tiang ditelepon sama ibu kurang lebih jam 2 siang. Waktu itu belum ada HP, belum ada apa, pakai telepon kantor. Dek, mulih. Waktu itu jam 2 siang. Dek, mulih. Kenapa, Bu? Pokoknya mulih. Ya sudah, Tiang kerja di Kedonganan, pulang sampai di Tohpati itu kurang lebih 1 jam. Jam 3 nih ke rumah sudah rame banget. Tiang nanya, kenapa ya? Oh, Bapak pingsan. Cari sekarang ke rumah sakit, sudah dilarikan ke rumah sakit. Tiang sampai di UGD di Sanglah jam 4 sore. Beliau sudah pingsan banget dan kemudian saya ketemu dokternya izin untuk operasi. Ada pendarahan di otak. Ya saya tanda tangan semua, saya minta sama dokter pokoknya yang terbaik Pak Dokter, mohon dibantu. Tapi belum sempat operasi, jam 5 beliau sudah dipanggil. Ya cukup ini waktu itu, tapi ya kita harus jalan kan kita nggih. Jadi sebagai keluarga kecil kami Tiang tinggal di satu rumah bersama bapak dan ibu. Bersama keluarga kecil kami, Tiang punya istri dan 1 anak waktu itu bersama keluarga kecil kakak. Jadi waktu itu kan satu rumah kan ada biaya yang kita bagi gitu kan, biaya untuk inilah kehidupan. Nah waktu ini kita ngobrol sama kakak, kayaknya Bli ke depannya gitu. Kakak kan cuma bilang, kayaknya harus mendagang nih, harus jualan waktu itu. Karena untuk bisa nutup biaya yang ada nih nggak kepikiran waktu itu jualan apa, nggak kepikiran. Cuma ya sudahlah, berarti harus jualan, harus cari ide jualan apa dan bagaimana caranya. Dan seperti seperti karma ya kalau kita orang Bali bilang ya, jadi sudah berjalan itu sudah karmanya di sana. Jadi seminggu kemudian saya ketemu sama supplier, kebetulan ATK. Dan yang emang cocok dengan ATK karena ada ceritanya juga Bli, sebentar mungkin Tiang sharing. Jadi beliau menawarkan, Pak Dek, kenapa nggak coba jualan? Kenapa jualan? Ya nanti kalau Pak Dek jualan, saya kasih harga yang spesial, harga yang Pak Dek bisa jual kembali. Dan Pak Dek saya kasih kredit. Jadi Pak Dek nggak usah ngitung modal dulu, nanti Pak Dek jualan aja, harganya bisa untuk dijual kembali.
Saya paham maksudnya. Maksudnya adalah agar si penjual ini, si supplier ini bisa dibantu karena saya ikut bantu jualan barangnya dia. Otomatis kalau jualan tinggi kan dia dapat insentif apa dari kantor gitu kan ya. Tapi bagi Tiang itu juga solusi. Oh ini ya mungkin ya jualannya kan gitu kan medagang ya. Itu. Ya medagang itu kan ini ya mungkin gitu kan ya. Jadi saya akan coba jualan seperti itu kan ya. Solusinya sudah ketemu pertama, yaitu suppliernya siapa, kayak itu sudah ketemu. Dan dia bilang, saya lengkap pokoknya apa pada cari, kita ada. Tinggal cari customer-nya siapa, kayak gitu kan ya. Nah, cari customer-nya, kebetulan hari Minggu Tiang pulang ke rumah istri. Nah, di sana ketemu sama saudaranya istri yang kebetulan jadi manajer koperasi dan ada usaha ininya, fotokopiannya. Saya nanya waktu itu gimana di mana beli ATK, intinya harga saya masuk dan dia mau bayar saya tunai. Wah, jadilah sejak saat itu. Jadi 2 Agustus 2007 kami memulai usaha ATK itu dengan nama Pratnya gitu. Jadi brand kami itu Pratnya Mats. Berarti gitu awalnya konsep dagang dulu. Dagang dulu. Menawarkan satu produk ATK ke koperasi, kemudian dibayar kontan. Jadi selama 2 tahun itu kami canvassing beli. Canvassing itu jadi kita kirim penawaran ke teman-teman, kantor, ke warung, ke minimarket. Jadi kalau ditolak itu biasalah 2 tahun itu. Berarti itu yang melakukan pertama kali Beli Kadek sendiri. Yang sendiri ya. Sampai 2 tahun itu sampai akhirnya ada ketemu teman 2009 nyaranin untuk buka toko. Buka toko karena beliau bilang kalau Beli Kadek mau berkembang cepat harus buka toko supaya lebih banyak orang yang kenal. Nah, saya bilang waktu itu, wah saya nggak tahu cara buka toko. Oh gampang. Jadi Beli Kadek siapkan dananya, nanti saya carikan tokonya, saya carikan timnya. Oh ya, tolong dibantu, gitu kan ya. Akhirnya jadilah itu toko kecil di Tohpati, kecil sekali ukurannya. Kemudian setelah itu seperti yang mungkin ini ya jalannya juga ada teman-teman lain juga yang punya usaha. Saya nanya atau mereka datang ke tempat saya ngasih saran. Oh begini. Akhirnya setelah mungkin kurang lebih sekitar 6-8 bulan itu tokonya sudah mulai ketemu lah caranya seperti itu. Artinya bahwa Beli Kadek sendiri dengan proses ingin menjadi seorang pengusaha, mengawali dengan dagang begitu, dengan sendirinya bantuan itu datang. Beli. Memberi bantuan. Bantuan itu kan tidak hanya sekedar kita berbicara tentang modal atau apapun itu, tenaga, tapi pemikiran juga kan. Benar. Berarti dengan sendirinya itu datang untuk membantu Beli Kadek mengembangkan ini. Kalau kepercayaan saya, karena saya orang Bali jadi yang percaya leluhur itu selalu menyertai. Jadi bantuan itu datang dari mungkin secara kalau kita dari teman-teman jadi kalau juga pemirsa juga ini carilah teman sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak tahu siapa yang bisa bantu kita ke depan itu ya. Jadi pada saat itu ada beberapa teman yang saya nggak pikir dia bisa kasih insight, tapi dia datang ke toko, oh Dek kayaknya lebih bagus, gini lebih bagus, coba kamu aksesoris tambah, nanti saya bantu deh cariin siapa suppliernya. Banyak jadinya bantuan itu seperti itu ya. Tapi kalau dari cerita Beli Kadek tadi bahwa awalnya memang tidak terpikir hanya sebagai seorang karyawan di perusahaan, kemudian harus pulang, kemudian dengan permasalahan itu bantuan begitu banyak datang dan masukan dari teman-teman. Pada akhirnya Beli Kadek sendiri berpikir pengusaha ini kan api sebenarnya. Iya. Nah ini yang bagus sedikit. Kalau bagi Tiang, pengusaha itu adalah seseorang yang membawa manfaat, Beli. Membawa manfaat. Jadi dia agen perubahan dan dia membawa manfaat. Maksudnya gini, pertama agen perubahan. Kenapa agen perubahan? Kita di situasi sekarang kan perubahan begitu cepat ya. Contoh lah kayak yang tadi sampaikan kalau zaman Tiang dulu memulai itu nggak ada HP. Sekarang HP begini, ada AI juga dan seterusnya. Jadi kita harus siap dengan perubahan dan kami pun di Pratnya kita berubah terus. Kita berinovasi terus. Contoh misalnya dari sisi pemajangan, dari sisi VM-nya, visual merchandising-nya dan lain-lain. Tapi yang kedua, di samping kita menjadi agen perubahan, kita juga harus bermanfaat. Maksudnya gini, kalau kita tidak bermanfaat, anggaplah kepada customer kita, gimana mereka bisa senang sama produk kita? Kan nggak mungkin. Kalau kita tidak bermanfaat sama tim kita, gimana mereka loyal sama kita? Dan itu juga bermanfaat bagi diri sendiri, sehingga usaha itu atau apa yang kita jalankan itu juga bisa terus bertumbuh dan berkembang. Seperti itu, Bli. Berarti menurut Beli Kadek bahwa
pengusaha itu adalah orang yang bisa berbagi manfaat. Yes, gitu Li. Sampai hari ini berapa outlet yang Pradjamat sudah miliki? 12 menjelang 13. Menjelang 13. Ya, Berapa jumlah tim yang ada di dalamnya saat ini? 120. 120 Ya. tim, luar biasa sekali ya. Semoga terus berkembang. Yeah. Adakah visi kedepannya berapa di 2025 atau 2026 outlet ini harus sudah mencapai jumlahnya? Ada Bli, jadi kita buat rencana jangka panjang, jadi sampai 2030. Jadi goals-nya sebenarnya adalah bukan ke arah toko. Ya. Goals-nya adalah ke arah tim Li. Oke. Ke arah tim. Jadi bagaimana agar kami itu bisa bertumbuh menjadi 500 tim. 500 tim. Ya, kenapa begitu? Karena Tiang melihat begini. Mohon maaf ya, jadi kenapa juga memilih usaha ATK, ada latar belakangnya juga. Jadi waktu Tiang latar belakang Tiang dari keluarga yang sederhana. Maksud sederhana itu begini, untuk dapatkan apa-apa tuh kita perlu berusaha. Contoh misalnya Tiang kuliah, Tiang perlu ini juga jualan juga, Tiang kerja juga waktu itu. Cuma kerjanya waktu itu jadi sales. Jadi jadi jualan itu sudah terlatih sejak kuliah Bli, karena udah nyales duluan. Nah waktu SMA Tiang sekolah di salah satu sekolah favorit di Denpasar. Teman-teman bawa motor dan bawa mobil, Tiang bawa sepeda. Tiang pernah minta sama orang tua, Pak beliin dong motor gitu waktu itu. Cuma Bapak bilang sampai hari ini, waktu ini sampai hari ini Bapak yang masih kasih kamu ikan. Tapi Bapak tidak akan seterusnya kasih kamu ikan. Nanti kalau kamu sudah tamat, sudah kerja atau sudah nikah, sudah pasti Bapak nggak kasih kamu ikan lagi. Nah sekarang kamu belajar itu untuk bisa bikin kailmu sendiri, bikin alat untuk cari ikanmu sendiri. Nanti kalau kamu mau nyantai, mau cari dapat ikan sedikit, silahkan kamu bawa mancingnya di sungai. Dapat kamu ikan sedikit, terserah, kamu yang bawa. Tapi kalau kamu mendapat ikan besar, kamu buat alatmu yang cukup besar, sehingga kamu bisa dapat ikan di laut, bisa dapat ikan lebih banyak, berguna untuk kamu dan yang lain. Jadi sekarang pendidikan itu penting sebagai alatmu. Belajar dulu, jangan yang lain-lain dipikirin. Nah itu nancep banget bagi Tiang, sehingga ke depan saya berpikirnya bahwa usaha ATK ini cocok untuk kami. Kenapa? Karena itu terkait dengan pendidikan, dan dengan usaha yang ada sekarang ini kita sudah anggaplah berkontribusi bukan hanya sama tim, tetapi juga sama masyarakat sekitar. Contoh misalnya di bulan kemarin, di bulan Juni ini kita mengadakan event lomba mewarnai dan itu free semua di hampir 20 sekolah Bli. 20 sekolah. Langsung datang ke sekolahnya Bli. Kita datang ke sekolah. Jadi pada saat itu event sebelum rapotan, jadi ada jeda gitu. Kita datang ke sekolah, kita ngadain lomba mewarnai untuk anak-anak sekolah. Jadi supaya mereka juga anak-anak tidak diam gitu, kita ngadain kegiatan yang berguna. Kita sediakan alatnya, kita sediakan medianya, kita kasih hadiahnya. Dan itu semua free. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa kembali lagi belajar seperti itu bagaimana meningkatkan kreativitasnya. Dan nanti dengan tim yang bertambah banyak, tentu harapannya apa yang kita kontribusikan bukan hanya kepada usaha, tapi juga kepada lingkungan juga bisa semakin besar, semakin banyak gitu Li. Bli Kadek, yang ingin lebih detail Bli Kadek coba sampaikan kepada pendengar kita. Ketika Bli Kadek memilih ATK ini adalah sebagai sebuah konsep pendidikan, salah satu pelengkap dari dunia pendidikan. Kedepannya ini bagaimana usaha sebuah pengadaan alat-alat pendidikan ini dapat menjadi potensi usaha yang baik. Dari analisa Bli Kadek sendiri seperti Napi itu. Apakah tidak ada keinginan untuk membuat bisnis lain selain bisnis retail bahan pendidikan ini? Kalau menurut yang itu mungkin terpulang kepada mindsetnya Bli. Maksudnya gini, mindsetnya kami itu kan adalah membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi dalam rangka di itu tuh ada mencerdaskan bukan hanya ini kan bukan hanya menyediakan alat tulis, bukan hanya gitu kan juga kita bisa menyediakan alat-alat lain atau persediaan lain yang bisa kaitannya dengan pendidikan. Contoh misalnya seragam, contoh misalnya termasuk juga mainan mungkin emang untuk meningkatkan motorik anak-anak seperti itu kan. Jadi itu juga menurut saya berperan terhadap pendidikan anak-anak. Di samping juga kita menyediakan barang-barang lain seperti kalau kami itu sekarang ada alat olahraga seperti itu. Sudah berkembang ke sana? Sudah. Jadi beberapa toko kami sudah ada juga beberapa yang kita buatkan untuk penyediaan alat olahraga dan yang lainnya. Bli Kadek, jadi dari semua yang Bli Kadek tadi sampaikan itu tentu menurut Bli Kadek adalah jenis usaha pengadaan alat tulis kantor ini adalah merupakan sebuah konsep yang berkembang ke depannya. Karena ada pandangan di mana bahwa kesehatan, pendidikan, kemudian kecantikan, fashion, makanan itu tidak akan pernah
turun kebutuhannya setiap zaman. Iya, benar. Jadi kalau kita bicara pendidikan ini tentu pelengkap atas kebutuhan seorang anak atau orang dewasa sekalipun itu sangat membutuhkan sekali alat tulis. Benar. Namun dalam prosesnya ternyata berkembang nih Ki. Harus menyediakan alat olahraga, kemudian alat permainan seperti itu. Apakah itu memang linier, sebuah konsep yang linier, atau konsep ini diliniarkan dalam bentuk pengadaan sesuai dengan apa yang lagi tren saat ini seperti itu? Makasih Bli. Jadi begini, dalam pengembangan usaha kan kita punya goals, kita punya tujuan. Nah, kita melihat bahwa dalam pencapaian tujuan itu apa yang bisa kita kembangkan untuk mencapai goal tersebut. Oke, ada retail sekarang. Apalagi yang bisa kita kembangkan? Di luar retail misalnya, ada wholesale, ada penjualan yang bisa langsung misalnya ke dinas, ya. Ada misalnya apa? Nah, tadi saya bicara mengenai event. Apakah kita berhenti sampai event di situ? Enggak. Ya kita goals kita adalah bagaimana juga membuat event itu berskalanya besar. Mungkin nanti pesertanya, kalau kemarin kita cuma ke sekolah-sekolah, nanti kita bisa ngadakan event lomba mewarnai dengan peserta mungkin 1.000 orang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bli, mohon doa restunya nggih. Nanti kira-kira Agustus ini kita akan coba itu. Kemudian yang lain juga seperti apa, termasuk juga di retail ini apa yang kita bisa sediakan. Contoh kayak tadi misalnya, ada alat tulis sekolah, ada kesempatan yang lain nih, contoh alat olahraga. Besok apa lagi? Misalnya nih sekarang yang sedang dikembangkan atau yang sedang digalakan oleh pemerintah daerah kan botol minum ya itu kan kita nggak boleh tumbler. Ada tumbler itu. Nah, kita cari tuh tumbler yang berkaitan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi rencana juga nanti kita akan ke Cina untuk mencari itu, sehingga dari sisi quantity, dari segi kualitas, dari sisi bentuk dan segala macam bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Jadi pengembangan kita selalu itu, kita selalu istilah kami itu R&D Bli, riset kira-kira apa ya kebutuhannya. Itu dari sisi ini, dari sisi apa yang kita sediakan. Nah, apakah cukup sampai situ? Enggak juga. Nah, jujur kami di Pratnya kita punya namanya kalender momen Bli. Ya. Apa itu Bli? Kalender momen. Karena maksudnya gini, kebutuhan ATK khususnya untuk sekolah itu kan berubah ya. Maksudnya berubah itu gini. Hari ini, bulan ini kita tahun ajaran baru. Otomatis anak-anak perlu buku, perlu perlengkapan untuk masuk sekolah baru lah. Bulan depan ada hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan berarti kan alat upacara, ada mungkin baju pramuka, mungkin apa. Kita siap itu. Jadi sebelum hari hanya anak-anak perlu, kita sudah siapkan itu. Pramukanya, benderanya, dan lain-lain. Besoknya, bulan depannya apa lagi? Bulan depannya apa lagi? Kita sudah siapkan itu. Jadi kita setiap bulan kita sudah lihat dari awal bulan. Misalnya nih, bulan November ada hari guru. Nah, kita siapkan apa yang diperlukan oleh anak-anak agar bisa memberikan sesuatu untuk gurunya. Bulan Februari misalnya ada hari Valentine gitu ya, kita siapkan. Jadi pada bulan kita siapkan, dan bahkan per minggunya kita siapkan. Momen apa nih. Baik, artinya BLIKADEK kan melakukan riset dan pengembangan atas tim yang dimiliki. Karena targetnya pun adalah pengembangan ke SDM-nya, bukan outletnya seperti itu. Tapi secara otomatis ketika SDM-nya bertambah, outletnya bertambah juga. Kan benar. Bagaimana BLIKADEK dan tim mengatur seluruh karyawan yang ada saat ini untuk dapat menjadi bagian sesuai dengan ekspektasi yang dibutuhkan oleh Pratnyamat? Apakah ada proses-proses pelatihan khusus ataukah bagaimana memulai untuk membuat seorang SDM baru masuk ke dalam Pratnyamat ini langsung menjadi bagian yang klik dengan kebutuhan perusahaan seperti itu? Baik, makasih Bli. Jadi begini, kalau di kami itu SDM itu adalah aset, aset perusahaan yang sangat berperan bagi keberhasilan perusahaan itu. Tentu dari proses memilih itu kita akan memilih pastikan teman-teman yang bisa satu visi, satu budaya dengan kami. Yang kami lakukan pertama itu adalah setelah memilih itu, setiap tim yang keterima pasti yang ngajak ngobrol itu saya. Ya, meskipun dia di toko, meskipun dia nanti jadi packer atau jadi apapun, mereka harus ketemu saya secara langsung pertama kali pada saat mereka datang ke kantor. Kenapa? Karena saya yang
meletakkan dasar-dasar budaya di perusahaan. Jadi mereka harus tahu dari konseptornya langsung, ini perusahaan mau kemana. Cocok nggak dengan kebiasaan saya, cocok nggak dengan budaya masing-masing tim yang masuk, sesuai nggak dengan ekspektasi saya, harapan saya nanti kalau saya bekerja di sini. Saya tidak memungkiri, maksudnya tentu juga ada yang keluar, nggak masalah. Tapi begitu yang datang, kemudian yang stay di perusahaan, harapannya sudah sesuai dengan visi misi kami, sudah sesuai dengan budaya-budaya yang ada di kami. Itu hal wajib yang dilakukan? Sangat wajib. Ya, jadi pertama kali masuk saya terima, setelah itu baru ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan pun saya masih ikut terlibat sampai sekarang. Pelatihan budaya, kalau di toko ada pelatihan pelayanan, ada pelatihan barang. Kalau di kantor juga ada, misalnya dia di bagian accounting ada pelatihan untuk bisa involve dengan dengan tugasnya. Kita adakan pelatihan kumpulan, artinya kita mengumpulkan teman-teman juga pas pada saat mereka masuk ke divisinya masing-masing juga mereka didampingi oleh seniornya. Jadi seperti itu, Ya. Berarti itu proses standar operating procedure untuk pelatihan SDM yang baru datang. Dan memastikan mereka menjadi bagian dari visi perusahaan dan budayanya. Lalu bagaimana Blikade menentukan SDM yang unggul yang ada di sisi Anda untuk membawa visi ini mampu ikut berjalan menuju arah peningkatan tersebut. Ketika tim baru datang itu kan ada tim senior yang mendampingi. Namun tim senior ini siapa yang melatih mereka untuk benar-benar bisa menjadi bagian yang mengawal rel yang dibuat oleh Pratnyamat ini? Apakah Blikade sendiri langsung turun ataukah kita mendatangkan konsultan? Mungkin bisa dibagikan sedikit pengalamannya. Makasih, Bli. Jadi di kami itu yang pertama kan kita sudah ada strukturnya, Bli, ya. Jadi di kami ada manajer yang membawahi beberapa kepala divisi dan kita ngadakan pertemuan rutin setiap minggu untuk membahas bagaimana pertumbuhan tim dan juga bagaimana kita melihat juga perkembangan mereka. Ada evaluasinya juga. Nah, di situ kita melihat apakah teman-teman yang senior ini apakah tetap on track ataukah bagaimana. Kalau misalnya kita lihat ada penurunan kinerja, kita dampingi, kita coaching seperti itu, Bli. Ya. Jadi coaching pun kan ada dari manajernya atau misalnya ketemu sama saya. Itu yang untuk seniornya. Tapi di luar itu tentu juga kita perlu belajar banyak. Keluar. Jadi karena ilmu itu terus berkembang, terus bertumbuh, saya memberi kesempatan kepada semua teman-teman untuk belajar. Ayo latihan di mana. Dan di kami ada sekarang ini, Bli, waktu membaca buku bersama. Ya, jadi kita buka di kantor kan jam 8. Maksimal 15 menit sebelum jam buka kantor. Baca buku bersama. Semua tim manajemen duduk, baca buku, kemudian mereka sharing. Apa yang mereka dapat hari ini dan apa yang akan mereka lakukan. At least dalam seminggu ke depan. Besok ada lagi demikian, Bli. Karena apa? Saya kalau menginspirasi teman-teman nggak mungkin juga, gitu kan ya. Nah, saya harap dengan baca buku bersama itu mereka dapat inspirasi dari baca buku dan mereka akan masuk. Kenapa? Karena mereka merasa refleksi. Oh ya, gue banget ini, udah jalankan aja sesuai dengan kan tidak ada ini kan ya, tidak ada kepentingan owner di situ. Jadi mereka dapat inspirasi dari baca buku tersebut dan saya sudah membuktikan banyak yang terinspirasi dan banyak mulai berubah, Bli. Sebenarnya itu bukan merupakan strategi yang sangat rumit. Sederhana, namun ketika dapat dilakukan secara konsisten itu dapat menambah wawasan tim kita. Benar. Contoh. Ada satu kepala divisi saya yang bertekad untuk menurunkan berat badan supaya sehat supaya geraknya lebih lincah gitu. Dan dengan baca buku itu, saya akan buktikan dan berhasil dan jadi inspirasi kita juga gitu loh. Jadi kita lihat, sudah olahraga belum? Sudah dan seterusnya. Jadi menarik sekali, Blikade. Dari awal cerita Anda seorang employee, kemudian karena sesuatu hal trigger terjadi, kemudian akhirnya memutuskan harus kita jadi pedagang, kemudian disambut dengan supplier memberikan kesempatan untuk kita berdagang. Bahwa pada akhirnya saya simpulkan dari pembicaraan tadi bahwa kita memulai usaha itu atau Blikade sendiri memulai usaha itu dengan menjadi pedagang. Datang door to door sendiri menawarkan seluruh produk yang diyakini akan menjadi produk yang bisa diterima oleh pasar. Kemudian setelah itu naik memiliki sebuah toko. Dari satu toko menjadi sekarang 13 toko. Apa hal yang bisa dibagi
strategi apa yang bisa dibagi oleh Blikade? Dan apakah ada perbedaan dalam proses membuat satu toko menjadi ke-13 toko itu? Ya. Tolong berbagi sedikit Blikade. Ya. Baik, makasih Bli. Nah ini dia. Semua itu kan perjalanan, dan saya rasa juga hampir semua teman-teman pengusaha itu mengalaminya. Jadi pada saat kami buka toko yang pertama dengan bantuan teman-teman gitu ya, akhirnya mulai jalan itu. Semangat nih Bli. Ya. Oh, buka toko kedua, cari tempat yang lebih strategis, cari tempat lebih besar gitu kan ya. Kita buka lebih ke dekat kota, dekat pasar. Tahu nggak? Setahun kemudian tutup, sukses tutup. Kenapa bisa tutup, Bli? Nah, tutup. Order kedua tutup. Wah. Kita buka outlet ketiga, tutup juga. Aduh. Outlet ketiga di mana waktu itu? Outlet ketiga di Penatih. Oke. Outlet yang kedua di dekat-dekat di dekat-dekat Art Center. Apa yang menyebabkan tutup? Nah, itu dia. Ini yang kenapa kita benar-benar konsen terhadap budaya. Iya. Ya. Waktu itu saya berpikir apa ya sebab tutup ya saya sempat nanya apa segmentasi pasar. Dulu kan saya nggak punya ilmunya Bli. Jadi intinya outlet pertama buka laris, udah kita buka toko kedua. Harapannya kan sama gitu kan ya. Dengan apa yang diajak oleh teman-teman, misalnya apa kebutuhan pasar misalnya waktu itu teman ada bilangin bikin aksesoris, ya saya taruh aksesorisnya, nggak jalan juga. Ini setelah setahun sudah nggak bisa, sudah artinya waktu itu toleransi saya setahun. Ya udahlah tutup aja. Tapi sebelum tutup emang saya dapat nanya sama teman yang kebetulan dekat tinggal di situ, dia bilang gini. Dek, kalau kami warga tinggal di sini itu kalau mau cari alat tulis, biasanya sekalian hari Minggu ke mall yang besar di Denpasar. Jadi kalau kita ke tempatnya Dek, paling ya kalau terdesak saja. Jadi ya kepepet-pepet beli apa 1, 2 gitu. Terus saya nanya, kira-kira diapain tokonya? Tutup aja. Langsung disaranin tutup aja. Ya. Tapi sebelum tutup itu saya ingat banget. Ya. Itu hari Kamis jam 11 siang saya ke sana. Karena emang jujur aja, karena waktu itu masih jaga toko yang pertama dan juga waktu itu masih dagang, masih jualan gitu ya, bawa penawaran kemana-mana. Saya jarang ke toko yang kedua, kecuali hari Minggu. Ya, hari Kamis saya ke sana jam 11. Saya ingin lihat tokonya untuk terakhir kali misalnya. Nah, tokonya buka, pembeli nggak ada, tim saya nggak ada, loh, penjualnya nggak ada. Mana penjualnya? saya pikir dia ke toilet mungkin ya gitu lah. Nggak ada. Saya tunggu berapa menit di depan, nggak ada. Saya pikir, mungkin dia belanja apa, karena jam mungkin beli makanan gitu. Tapi masa lama sekali tinggal. Akhirnya saya masuk ke toko, kebetulan meja kasirnya agak di belakang. Saya lihat tidur tim saya. Oke. Waduh, jadi ini yang menyebabkan di samping mungkin ketidakcocokan, mungkin dari tim kami juga pelayanan juga kurang bagus, kurang sesuai, artinya kurang sama budayanya. Budayanya. Jadi waktu itu ya sudahlah, saya putuskan tutup. Kemudian waktu itu lagi happening ada mall besar di Bali yang buka toko di mana-mana. Waktu itu saya sadar bahwa berarti bukan salah retailnya, ini salah saya yang kurang ilmunya. Berarti yang harus itu lakukan adalah belajar. Ayo belajar, kemana harus belajar. Saya mulai, waktu itu masih ada koran, buka-buka koran. Oh ada seminar Pak Tung, hadir ke Pak Tung. Kemudian ada seminar apa. Sampai akhirnya saya kenal seseorang di seminar tersebut, yang saya akhirnya minta tolong sama beliau. Bu, nanti kalau ada seminar lagi, pelatihan lagi, ajak saya ya. Saya pasti ikut. Oh siap Pak, siap. Dan beneran, saya ingat banget tanggal beberapa hari sebelum tanggal 7 Februari, kan tanggal 7 Februari itu ulang tahun saya. Beliau nelpon. Pak Dek masih ingat saya? Oh masih Bu, gimana? Ada pelatihan bagus Pak Dek. Pak Dek harus hadir. Oh siap Bu, hadir. Tapi ini di luar kota. Oh siap, Tabanan, Singaraja? Nggak, di luar. Di luar. Waduh, di luar gitu ya. Tapi ya sudah, kalau sudah bilang hadir ya hadir saja. Nah di situ baru dapat ilmu mengenai pentingnya goals, pentingnya visi, misi, dan budaya. Itu harus align dengan apa yang menjadi keinginan tim yang masuk ke tempat kita. Dan itu harus Blikade sendiri yang harus menyampaikan kepada tim. Yang satu saya sepakat bahwa tadi yang seperti Blikade sampaikan, tidak ada produk yang salah. Tidak ada produk yang salah. Kita yang salah menempatkannya, salah caranya dan sebagainya. Benar. Dan ada satu bahasa juga yang menarik. Tidak ada usaha yang lebih besar dibanding ownernya sendiri. Jadi kita yang harus bertumbuh, baru usaha itu bisa bertumbuh. Kan demikian. Benar. Kan emang ada ininya tuh, Li.
ada teorinya. Jadi pertumbuhan usaha adalah equal dengan pertumbuhan sebanding iya, ownernya. benar. Kalau misalnya timnya melihat ownernya nggak bertumbuh, keluar ya. Iya, Otomatis juga perusahaan kan tidak bertumbuh seperti itu, Bli. Berarti sepakat ya dengan itu. Iya. Seluruh rekan-rekan yang ingin jadi pengusaha ya kita harus tumbuhkan diri dulu. Iya, tambah wawasan kita. Benar. Investasilah leher ke atas. Benar. Saya akan terapkan itu cara Beli Kade untuk mengajak tim membaca setiap pagi di kantor itu. Terima kasih masukannya itu. Jadi kita harus terus belajar. Siap. Beli Kade, akhirnya dalam perjalanan cerita itu apa hal yang secara pribadi Beli Kade bisa rasakan dan dikorbankan dalam proses untuk mencapai yang bagi kami ini Beli Kade sudah sukses untuk mengembangkan usaha ini. Saya yakin 13 outlet yang dibuka saat ini, saya yakin sampai 100 pun akan bisa dikembangkan. Apa hal yang menjadi batu sandungan dan pengorbanan yang Beli Kade dapatkan dalam perjalanan ini? Baik. Sebenarnya kalau pengorbanan mungkin enggak ya. Kalau bagi Tiang itu adalah biaya belajar, ongkos belajar kita ya. Jadi salah satunya yang mungkin yang bisa Tiang sharing itu adalah saya nutup 4 toko, Bli, sampai hari ini. Berarti sebenarnya perannya itu 17 ya. Cuma 4-nya sukses sukses mengajarkan bahwa begini loh. Jadi setiap itu ada pembelajarannya. Tutup tuh kayak tadi misalnya pelajaran pertama, kita harus align mengenai visi misi budayanya. Yang kedua, dia harus lokasinya harus begini. Yang ketiga, pemajangan harus begini ya. Semuanya memberikan pembelajaran yang sama. Jadi saya sependapat bahwa kita itu untuk bertumbuh itu ada berbagai macam cara. Salah satu diantara dengan usaha. Sebenarnya menjadi karyawan pun sebenarnya juga bagus asal bisa mengelola keuangan. Sekarang kan ada istilah bukan sekarang, dari dulu sudah ada ya, financial freedom gitu kan ya. Jadi saya melihat banyak teman-teman saya yang jadi karyawan pun banyak yang berhasil sudah financial freedom karena mampu mengelola keuangan dengan baik. Tapi kalau memang mau jadi pengusaha, yang pertama mindset bertumbuhnya. Maksud saya gini, saya tadi cerita bahwa kita tutup 4 sampai menjadi sekarang. Berarti kan kalau kita jatuh, kalau kita terpukul, ayo bangkit lagi. Di mana yang menjadi ini? Apa yang bisa kita pelajari di kejadian itu ya? Kalau masalah jadi pengusaha tertipu itu kan sudah biasa gitu kan ya. Apa yang kemudian kita harus pelajari sehingga kita tidak tertipu lagi seperti itu kan ya. Intinya ayo dipukul lagi, ayo bangkit lagi, dipukul lagi, ayo bangkit lagi seperti itu. Beli Kade, dalam proses hal yang tidak baik terjadi dalam perjalanan kita itu, tentu kan ada, ya seperti Beli Kade katakan, ada rasa terpukul seperti itu. Pasti. Namun kalau menurut Beli Kade sendiri, apa hal yang menarik kita mampu keluar dari rasa terpukul itu dan terus berpikir untuk maju ini? Kira-kira cara kita memandang itu seperti apa? Kadang-kadang kan teman-teman kita kalahnya di situ, kena pukul langsung tidur gitu, tidak mau bangun lagi gitu. Nah kalau Beli Kade sendiri bagaimana melakukan dan apa hal yang menarik Beli Kade sehingga mampu keluar dari pukulan itu? Baik. Kalau mungkin teman-teman yang lain bicara mengenai goal dan seterusnya. Tapi kalau saya melihat mungkin apa big why-nya setelah goal itu tercapai. Maksudnya gini, kita ada masalah, ya. Mungkin yang dari yang lain mungkin menyampaikan, lihat lagi goals-nya. Kalau saya memang melihat goals-nya, tapi melihat apa yang mendasari kita untuk membuat goals itu. Contoh, saya sekarang pengen buka toko 30. Kenapa sih perannya harus buka toko 30? Apa yang dicari? Saya buka toko 30 itu agar ada sekian banyak orang yang bisa terbantu dari sisi pendidikan, ada sekian banyak orang yang ikut menjadi anggota tim di kami sehingga bisa mendapatkan rezeki bersama-sama di perannya. Nah, itu yang nggak akan terbayarkan dengan uang. Betul. Itu yang akan menjadi roh, itu yang akan menjadi penggerak kita untuk ayo jalan, masa gini aja nyerah gitu loh. Betul. Jadi temukanlah purpose di balik goals Anda gitu loh. Ya, saya pengen punya goals, pengen outlet seluruh Bali, seluruh Indonesia. Kenapa Anda bikin goals seperti itu? Ya, ingin terkenal, mungkin lihat lagi lebih dalam. Pengen saya Anda benar-benar menemukan, ini loh, saya lahir tuh karena ini loh. Nah, itu tidak akan membuat Anda jatuh, yakin saya. Ya, karena pada awalnya mimpinya adalah bermanfaat bagi banyak orang. Benar. Jadi semakin banyak memiliki outlet, maka otomatis kita berupaya untuk bermanfaat lebih banyak orang. Demikian. Bentar, Beli. Saya ini sharing sedikit. Kami dari minggu kemarin buka istilah kami Pranya Express gitu ya di Kintamani. Jadi kita ada tempat ini sedikit di parkiran pasar kita buka. Itu bukan maksudnya untuk apa, tapi kita melihat ternyata
pelanggannya petani-petani yang baru datang dari berkebun sore hari. Artinya kan kalau saya melihat dari sisi membantu itu kan mereka jadi nggak jauh-jauh cari alat tulis. Mereka dekat rumahnya, oh ada nih. Dan kita juga secara bisnis juga melihat, oh ini peluang ini gitu kan ya. Jadi kan sama jadinya. Jadi selalu kembangkan goals Anda, selalu kembangkan mimpi Anda, tapi kembangkan juga apa yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Anda, seperti itu. Kalau untuk saat ini Pradnyamat fokus sendiri beli kadek dan tim, ataukah membuka kerjasama kemitraan? Sampai saat ini masih sendiri beli. Ada satu outlet di mana kita kerjasama sama teman, tapi komposisinya nggak banyak. Saya masih yang terbesar di situ. Kita masih mempersiapkan beli. Memang ada banyak permintaan dari teman-teman untuk ayo kita kerjasama seperti itu. Yang saya maksud adalah saya ingin ini dulu sudah layakkah ini dikerjasamakan agar pada saat kita benar-benar kerjasama itu benar-benar siap sehingga tim atau mitra yang kerjasama puas dengan kinerja Pradnya. Kenapa? Karena otomatis kalau misalnya kita kerjasama, kita buka outlet, otomatis masyarakat perlu edukasi juga. Nyento Pradnya, siapa itu Pradnya? Oh, Pradnya toko ATK yang begini, yang pelayanannya ramah, yang berempati dan lain-lain, sehingga kami dulu membuat ini dulu, jaringan-jaringan dulu, sehingga masyarakat itu paham akan Pradnya. Ketika buka itu kan lebih lebih memudahkan lebih menggaransi bahwa Pradnya itu siap untuk memberikan manfaat bukan hanya kepada masyarakat, juga kepada stakeholder gitu, Bli. Dengan proses pengembangan itu, Bli Kadek adalah orang yang memutuskan untuk menggunakan keuntungan untuk membuat outlet baru atau membuat outlet baru dengan menggunakan kekuatan kapital. Kita jalan dua-duanya. Jadi sebagian keuntungan itu kita balik lagi untuk buka toko, tapi juga kita menggunakan bantuan perbankan seperti itu, Bli. Berarti dua jalur tetap digunakan. Karena kan ada juga pengusaha yang coba untuk berkomitmen nih. Kita akan ekspansi jika kita sudah memiliki keuntungan. Tapi ada juga kita harus ekspansi dulu agar mendapatkan keuntungan. Ada yang begitu. Berarti Pradnyamat ini menjalankan keduanya. Menjalankan keduanya, Bli. Kalau sekarang Bli Kadek mencoba untuk menyampaikan pada pendengar kita di podcast ini, apa yang harus mereka lakukan? Jika seandainya dalam benak mereka, saya juga ingin nih punya usaha, dan sepertinya usaha ATK ini tidaklah sulit gitu. Benar. Karena bukan barang barang basi. Benar. Produknya bukan diproduksi sendiri, bahwa ada apa istilahnya nih penyediaannya. Artinya supplier utamanya sudah ada, kita adalah sebagai perpanjangan Konsep distribusi konsumsinya aja kita ambil. Produksinya sudah ada yang menggarap. Nah, itu kemudian kalau itu semudah itu disampaikan, kan banyak orang punya bisnis ATK. Buktinya juga tidak banyak. Buktinya, maaf ini, Pradnyamat nutup 4 outlet. Lalu kalau seandainya ada rekan kita pendengar ini yang sedang usaha toko ATK atau mungkin akan, apa kira-kira solusi yang bisa Bli Kadek tawarkan kepada mereka seperti itu? Baik, yang pertama kita bicara konsep retailnya dulu, Bli Tanjung. Retail itu kalau kita lihat secara kasat mata kan cenderung kayak tadi itu mudah. Jadi tinggal buka toko, punya lahan, buka toko, kemudian kita beli barang, taruh. Itu kan tinggal jualan. Apalagi barangnya tidak mudah basi. Kemudian konsep retail yang kedua, mungkin kenapa banyak yang terjun ke retail adalah dia itu kita bisa beli barang dapat kredit dari supplier, tapi kita jual cash gitu kan. Jadi secara kemodal mungkin nggak terlalu banyak. Namun yang perlu kita perhatikan kan tentu apakah kita buka itu diminati oleh customer, kan ujung-ujungnya kembali lagi ke customer, apakah customer respon nggak terhadap toko kita kan gitu. Kan ya. Seperti saya sampaikan tadi, saya sendiri juga pernah tutup toko karena salah lokasi. Salah lokasi toko. Oh ternyata salah nih, karena apa? Tokonya di keramaian, jadi orang nggak bisa masuk ke saya karena ada kemacetan di depan. Jadi dari situ belajar. Jadi bagi kita yang mau buka usaha khususnya toko ATK, yang pertama tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama pasti mindset gitu kan ya, bahwa mindset kita perlu bermental pejuang lah seperti itu, dalam arti tangguh. Kemudian yang kedua ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau buka toko ATK. Lokasi. Lokasi itu penting. Penting, sangat penting. Ini harus di jalur utama. Nggak harus. Jalan masuk pun bisa. Saya punya toko beberapa yang jalan masuk tapi dekat dengan sekolah. Atau di area sekolah seperti itu.
Kemudian kalaupun dia masuk, yang penting misalnya neon box-nya, kemudian pemajangannya, VM-nya menarik gitu loh. Sehingga kenapa? Untuk saat sekarang, kalau kita misalnya buka ATK tanpa berkonsep gitu misalnya kayak tadi saya cerita, bulan depan misalnya ada hari pramuka gitu misalnya, kita harus menyediakan pramuka. Tapi kalau orang nggak tahu bahwa kita menyediakan pramuka kan tidak ini juga gitu kan ya. Penempatannya gimana, marketingnya gimana kan seperti itu. Itu yang mesti diinikan. Jadi kita punya kalender apa yang kira-kira diperlukan oleh segmentasi pasar kita setiap periodenya sih itu. Dan yang terakhir yang paling penting menurut saya adalah bagaimana customer experience itu Customer experience itu adalah bagaimana pelayanan kita. Ya, maksudnya gini. Ya mungkin kalau dibilang dibandingkan dengan toko-toko ATK yang lain sudah berdiri lama gitu kan, apa sih beda praknya dengan toko ATK lain gitu kan ya, barang kurang lebih sama, harga kurang lebih sama, tapi kita mulai membedakan antara apa yang kita bisa berikan kepada customer, apa pengalaman mereka yang mereka rasakan. Kami setiap bulan itu minimal 2 kali mengadakan survei kepuasan pelanggan. Nah, seperti apa itu detailnya kita kepuasan pelanggan? Jadi kita buat form gitu ya. Guest comment seperti itu. Ya, jadi kita minta customer itu apa yang kira-kira pendapat Anda dengan pelayanan kami, dengan barang kami, apa masukan Anda untuk toko kami dan seperti itu. Setelah didapat data itu dari konsumen, dikumpulkan, dilakukan kajian. Kira-kira apa nih perubahan apa yang perlu ini? Contoh misalnya, Pak, tolong dong sediakan barang-barang yang mainan yang hype kayak seperti sekarang apa gitu. Misalnya kalau kemarin Labubu, ya Labubu di mana nyari ya, di sini dapat, kita sediakan, dan ternyata benar ini jalan sih itu ya. Itu intinya bagaimana membuat tim di toko itu benar-benar benar-benar menerapkan budaya yang memang kami punya, budaya empati, budaya melayani. Kami ada standarnya itu Jadi setiap tim itu setiap hari itu harus kenal berapa customer. Bagaimana pola untuk menuntut mereka harus kenal itu? Tentu pertama ada diajarkan kan, dilatih seperti itu kan ya. Jadi bagaimana agar juga tidak memaksa customer, tapi bagaimana kita melayani sehingga customer itu mau terbuka sampai mau memberikan tanggal ulang tahunnya. Ya, tanggal ulang tahun. Karena apa? Menurut saya itu penting. Karena apa? Sering kali saya mendapat insight dari customer, Dek, karena udah dekat gitu misalnya, Dek, toko kamu yang paling pertama mengucapkan ulang tahun ke saya, istri saya enggak gitu saya. Itu adalah hal yang meninggalkan kesan. Ya, seperti itu. Ya. Sejauh mana pentingnya kepuasan seorang konsumen itu dapat berimpact kepada outlet yang Beli Kadek punya? Sangat. Kenapa? Karena kalau dilihat customer yang toko retail, siapa yang menjaga toko retail? Customer yang dulu pernah belanja ke dia. Jadi sebagian besar saya udah ngecek toko-toko saya, 70% sampai 75% customer yang menjadi adalah customer lama. Yang datang lagi belanja. Kenapa dia datang lagi? Karena dia senang belanja di situ. Karena dia tahu barang-barangnya di mana, karena dia senang dengan pelayanannya. Dan sudah anggap toko sebagai keluarga. Jadi kalau sudah dekat gitu, kita sudah nggak usah kemana-mana lagi. Tentu emang di awal perlu effort, perlu marketing, perlu apa. Dan untuk maintain itu juga perlu sosial media dan lain-lain. Tapi yang sudah ada ini dijaga. Gitu. Baik. Tadi Beli Kadek menyinggung berkaitan dengan memasarkan. Pentingnya brand untuk dikenal, kemudian dan dipilih. Apa saja yang Beli Kadek lakukan untuk mengembangkan perannya ini sehingga dipilih selain memberikan effort positif kepada seluruh konsumen yang telah datang. Namun yang belum datang ini apa strategi Pradnyamat yang sampai hari ini tetap dilakukan? Baik, Bli. Strategi yang kami lakukan itu kan ada offline, ada online ya, Bli ya. Offline itu misalnya kayak tadi kita memberikan kesan, dan kita juga memberikan member get member. Jadi kita memberikan reward kepada customer yang sudah mengenalkan atau customer yang sudah mengajak orang lain untuk datang ke kita. Kemudian dari sisi online-nya tentu saja ada sosial media, ada penjualan yang kita promo seperti itu. Dan juga kita kan juga ada ada kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena kami memang bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kami memang bekerja sama dengan instansi, dengan
mungkin ada seketrune gitu beli. Jadi kita saling dukung sehingga pada saat contoh misalnya kemarin momen Nyepi kan kita juga menjual peralatan untuk keperluan Nyepi beli. Iya. Apa namanya itu ya, clay ya gitu ya. Nah kita kerjasama dengan STT, ayo kita bisa dapat harga kompetitif dengan banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Itu ada tim yang jalan khusus. Ada beli, ada yang jalan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selain punya toko sekarang, ya. Pradnyamat mengembangkan usahanya sebagai grosir juga? Ada beli. Ada. Berarti kalau ada seorang yang ingin punya usaha dan ingin berdagang produk ATK, bisa datang ke Pradnyamat dan dia menjadi reseller bagi grosir. Bisa, sangat bisa. Oke. Itu ada proses pelatihan yang Pradnyamat juga berikan kepada calon resellernya? Bisa beli. Jadi kita tidak hanya ini saya punya barang, saya jualin, nggak begitu. Jadi kita juga bisa ngasih insight based on pengalaman apa yang sudah kami alami. Oh Bu, kalau bisa pemajangannya seperti ini. Bu, kalau bisa barang-barang ini dulu dijual, penempatannya di depan atau seperti apa gitu misalnya, sehingga apa barang yang dibeli itu bisa juga menjadi menarik bagi customer tempat mereka buka usaha. Berarti kan Blikade menciptakan kompetitor sendiri berarti? Bagi saya itu tidak masalah itu. Kalau demikian. Selama ini jalan aja beli. Jalan aja. Berarti kalau ada orang yang saya ingin punya toko ATK nih. Pradnyamat bantu dong gitu. Siap. Berarti di advice. Manajemennya, sistem apapun itu secara keilmuan dari retail ATK. Benar. Karena kan pertama di samping kita percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu kan, tapi kan ilmu itu terus berkembang beli. Maksudnya berkembang, barang juga terus berkembang. Contoh kayak tadi disampaikan, ada botol minum nih. Besok mungkin ada hal lain lagi yang perlu kita pajang, yang perlu kita isi, dan itu kan kita mau nggak terus belajar. Blikade, barang yang terjual sudah, walaupun ini bukan barang yang mudah busuk ya. Tapi ketika barang itu sudah lewat tren. Benar. Ini bagaimana strategi Pradnyamat untuk menghabiskan stok barang ini? Jadi, itu hal yang bagus, Bli. Jadi gini, kami ada program sosial, Bli, CSR. Maksudnya program sosial itu begini, setiap customer yang belanja di kami, setiap nota kwitansi itu kita ada 100 kita sisihkan untuk keperluan CSR tadi. Nah, CSR itu bisa untuk sumbangan ke panti, bisa untuk kemana-mana. Nah, ada juga, kan tadi kita dengan barang-barang yang sudah expired dalam arti modelnya hilang gitu, tapi masih bagus sebenarnya gitu. Nah, kita buang barang itu dalam arti kita amortisasi, kita bisa kalau emang barang itu benar-benar jelek sekali ya sudah, berarti nggak ini. Tapi kalau barang itu sebenarnya masih bagus, contoh misalnya buku gambar gitu, tapi gambarnya sudah gambar depannya sampulnya sudah jelek, kusam gitu misalnya, kan masih bisa dipakai, isinya kan masih bisa dipakai. Ya mungkin itu bisa kita berikan kepada yang yang kurang mampu atau seperti apa gitu. Atau misalnya kita bagi ke masyarakat sekitar seperti apa gitu. Ini ada jejak yang tinggalkan gitu kan ya. Jadi ya tinggal kita ini aja sih. Bahwa kita menjadi pengusaha itu pada akhirnya tidak ada kata pensiun. Iya benar. Dan tidak ada kata untuk kita autopilot itu nggak ada. Beli. Tidak ada. Ada yang bilang autopilot itu belum lah. Jauh autopilot. Jauh. Gitu. Seperti apa autopilot? Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun mereka tetap ada di dalamnya. Tetap ada di dalamnya. Contoh misalnya Pak yang punya Indofood itu, Pak Antoni Salim itu, saya pernah dengar kan, pulang jam 1 malam, punya sekretaris 6, bukan gaya-gayaan. Karena masing-masing ada job-jobnya gitu. Dan setiap hari pulang jam 1 malam, saya belum bisa ke situ. Saya jam 10 udah tidur. Bukan kadang jam 10 udah mau berpikir. Saya udah ngantuk. Orang-orang. Benar. Tapi kan seperti dia bilang, usaha itu sesuai dengan ownernya gitu. Berarti Rago kan yang besar ini. Iya. Besar lagi berpikir. Benar, Bi. Oke. Lanjut lagi. Oke. Baik, Blikade, kalau sekarang Blikade bisa berbagi kepada pendengar kita, ajakan apa yang Blikade lakukan untuk membangun mental mereka, karena menjadi seorang pengusaha itu jelas mental yang utama. Iya, benar.
uang itu penting, tapi bukan Benar. uang yang utama gitu. Benar. Mental itu yang utama. Apapun yang terjadi, tidak punya uang sekalipun, karena banyak yang membuktikan itu. Tidak ada kekuatan finansial pun, dia mampu menjadi seorang pengusaha karena dia memiliki mental usaha itu. Entah itu dia akan menjual proposal, entah dia akan menjual konsep yang dia yakini gitu. Tapi kalau Beli Kadek sendiri boleh berbagi kepada para pendengar kita, bagaimana kita sebagai seorang anak muda itu mau dan akhirnya mampu menjadi seorang pengusaha itu. Baik, kalau dari Tiang, kalau sebagai pengusaha ya, artinya anak muda yang baru akan mulai usaha itu ya. Kalau menurut saya kan sekarang kalau pembelajaran kan sudah banyak ya dari media sosial dan seterusnya. Yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman generasi muda, adik-adik semua adalah cari teman yang positif. Cari teman yang positif. Ya, teman itu bisa didapat di mana? Mungkin tapi kan kita lihat dia dari pergaulan kira-kira mana yang akan mengajak kita, akan menarik kita. Jika pada saat misalnya kita ada perasaan, oh saya nggak bisa. Nah, tapi kebanyakan itu didapatnya dari mana? Dari seminar, dari pelatihan-pelatihan yang diikutin. Nah, pilihlah teman-teman kita. Karena kan mungkin Bli juga udah pernah dengar 5 orang temanmu sekarang itu akan menentukan kamu 5 tahun ke depan jadi seperti apa. Pilihlah teman-teman kamu yang baik, yang memang kamu pikirkan, oh saya akan jadi ini yang cocok, ini cari itu. Gitu. Baik, Beli Kadek. Dalam proses kita mengembangkan diri itu secara teori, bahwa untuk menjadi profesional itu kita butuh kemauan dulu. Dalam perjalanannya kita mendapatkan kemampuan, kan demikian. Baru kita profesional. Dan terkadang ada orang yang sudah memiliki kemauan tapi tidak punya kemampuan. Nah, ini caranya masuk ke organisasi bisa. Benar. Bergaul dengan orang yang tepat. Circle-nya harus dirubah kan demikian. Benar. Tapi ada orang punya kemauan tidak ada. Nah, kalau dalam timnya Beli Kadek sendiri, jika orang-orang seperti ini dia punya kemampuan, tapi kemauan majunya ini kurang. Nah, apa yang Beli Kadek lakukan kepada tim ini? Baik. Menarik, Beli. Jadi gini, di kami itu anggaplah misalnya di toko gitu misalnya ya. Jadi dia punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Kebetulan di toko kami kan ada beberapa. Kita ciptakan kompetisi, Bli. Buat kompetisi? Kompetisi, Bli. Jadi semua apa yang kita adakan kita buat kompetisi. Kemarin misalnya kita buat kompetisi penjualan paling pagi. Siapa yang bisa jualan paling pagi share di grup dapat award atau dapat reward gitu misalnya. Paling pagi itu maksudnya pelanggan sudah datang pagi-pagi. Iya, benar. Tentu dengan minimal misalnya 10.000 penjualan baru dihitung gitu misalnya. Jadi mereka akan, karena rewardnya bisa jadi bukan uang yang dia atau hadiah itu, tapi pengakuan kita. Sehingga akan apresiasi kita gitu kan, kita share bahwa oh selamat kepada ini kalau sudah ini. Hari ini kami mengadakan acara makan bersama. Setiap bulan kita adakan, dan pada saat acara makan bersama itu, setelah makan itu kita adakan apresiasi kepada teman-teman. Oh ini karyawan terbaik kita bulan ini. Dan sering sekali saya dapat masukan bahwa dari teman-teman yang lain gitu ya, Pak, saya ingin jadi karyawan terbaik, Pak. Gimana caranya? Oh, gampang. Ayo sini. Saya coaching jadi karyawan terbaik gitu. Dan itu akhirnya, oh ya, seperti itu. Berarti gitu, semua dikompetisikan. Semua kompetisikan. Agar lebih fun ya? Gitu. Ya. Mereka bekerja, tapi juga tidak merasa mereka itu terpaksa. Ya, ada konsep memang di kita itu ada family and fun. Jadi kerja tapi dengan suasana keluargaan dan menyenangkan. Contohnya gitu. Rewardnya apa yang diberikan untuk model kompetisi internal seperti itu? Bisa aja Beli. Contoh misalnya kupon makan. Gitu. Ya, yang ini aja. Yang jualan aja. Paling pagi kita kirimkan makan siang. Iya, benar. Gak harus kan, yang penting mereka rewardnya itu, saya dihargai besok saya akan kalahkan dia misalnya kayak gitu, Bli. Gitu. Insight yang luar biasa, Bli. Saya bisa terapkan juga ya. Kompetisi internal. Memang kalau Tiang sendiri juga membuat kompetisi, contoh kita ingin tim itu memahami SOP. Paham, tahu aja belum gimana paham. Jadi kan tahu kuncinya dulu. Kemudian kita kompetisikan. Buat cerdas cermat. Yang menang, yang paling hebat, yang paling tahu, yang paling pintar. Keren. Itu dapat hadiah gitu. Benar. Cerdas cermat. Siapa tahu kedepannya kita punya olimpiade internal. Benar. Siap. Berarti kita harus punya mental. Kita sendiri dulu dan bergaul. Karena banyak sekali rekan-rekan kita itu kemampuannya tidak terbatas. Saya lihat keahlian mereka dalam bekerja, kemampuan mereka itu menghasilkan yang luar biasa bagi di mana mereka bekerja. Tapi kemauan mereka untuk mendorong diri
ya kalau bahasa kerennya katanya keluar dari zona nyaman itu ya. Terkadang membuat mereka menjadi tar dulu dah nih. Tapi ketika mereka akhirnya pensiun baru mereka berpikir saya harus buat usaha apa. Memang tidak ada batasnya untuk orang sukses ya. Benar. Colonel Sanders ya KFC kita tahu setelah dia pensiun baru dia akhirnya sukses besar sebuah restoran di seluruh dunia kan demikian. Ya bukan berarti ada kata terlambat, cuma kan memang kita untuk mendorong rekan-rekan kita untuk menjadi pengusaha itu perlu kita lakukan dalam mendukung pemerintah. Berkaitan dengan pemerintah ini, kalau Beli Kadek sendiri melihat bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sektor usaha kita, khususnya contohnya seperti usaha sekelas retail Pratnyamat nih. Baik, Beli. Ya, terkait dengan peran pemerintah, Beli. Kalau kita lihat anggaran APBN kita sekarang kan sekitar 3.700 triliun ya. 20% diantaranya ke pendidikan, 700 triliun lebih ya. Nah, kebetulan di saya itu, jadi di samping kita retail, kita memang menyediakan, artinya kita mempunyai izin yang lengkap supaya bisa masuk ke pemerintahan, Beli. Jadi sekolah, instansi itu bisa belanja dengan karena kita izinnya lengkap. Jadi menurut saya peran pemerintah itu penting banget. Pertama, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Yang kedua juga dari sisi contoh ya Kak, sekarang yang tadi sempat di-share kebijakan atau regulasi dari pemerintah juga menurut saya juga mendukung juga. Contoh yang tadi itu misalnya botol minum seperti itu kan, itu juga kita bisa menyediakan apa yang memang sudah menjadi digariskan oleh pemerintah seperti itu. Jadi menurut saya peran pemerintah itu penting bagi pertumbuhan usaha kami karena menurut saya sangat mendukung dari perkembangan usaha. Beberapa perjalanan Beli Kadek sendiri untuk masuk ke pemerintahan itu ada Beli, produk ada. Jadi kita melayani sekolah-sekolah di beberapa daerah gitu nggih. Kita juga melayani instansi, kita juga melayani kantor camat seperti itu Beli. Sampai hari ini bisnis retail bahan kantor dan di bidang pendidikan pengadaan untuk alat tulis dan sebagainya itu sangat potensi Beli. Sangat potensi. Kedepannya yakin akan terjadi peningkatan. Ada yang bilang gini pada saat COVID ya. Wah, sekarang sekolah online atau sekarang misalnya kan orang kan nggak perlu alat tulis lagi karena sudah ada komputer dan laptop dan seterusnya. Menurut saya enggak sih. Ya, kenapa gitu? Karena ke depan, contoh misalnya Bu Wamen apa Bu Menteri ya kan menyatakan bahwa anak-anak sekarang perlu menulis kembali. Wamen itu. Wajib menulis. Ya, wajib menulis karena kalau pakai laptop sudah nggak nyambung dengan ininya itu kan ya. Nah, artinya menulis itu wajib bagi kita untuk bukan hanya untuk menulis tapi juga berkreasi seperti itu. Dan artinya kalau menulis perlu berarti kan alat tulis perlu, kertas perlu seperti itu kan ya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana kita berinovasi untuk selalu bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan sekarang mungkin masih alat tulis. Kebutuhan ke depan tuh apa? Nah, saya sempat survei nih Beli. Jadi saya survei ke beberapa toko di luar daerah gitu ya. Gimana sih perkembangan toko ATK ke depan yang saya bawa ke Denpasar. Oh, saya udah lihat itu. Jadi tetap kok ada toko ATK, cuma mungkin ke depannya itu misalnya kertasnya agak lebih sedikit. Tapi pulpennya variasinya banyak. Fancy seperti itu. Anak-anak suka beli. Jadi mereka beli itu mungkin based on need tapi juga berdasarkan keinginannya mereka. Nah, itu bisa kita kembangkan. Dan saya melihat bukannya 1, 2, saya lihat 10 toko seperti itu dan 10-10-nya ramai. Dan saya optimis berarti bukan tergantung bagaimana situasi, tapi bagaimana kita beradaptasi terhadap perkembangan itu dan ke depan yakin. Bukan karena situasi, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan situasi. Benar. Itulah yang akan terus membuat kita menjadi berkembang. Luar biasa sekali Beli Kadek. Terima kasih, tidak terasa kita sudah banyak berbicara dan banyak insight yang Beli Kadek bagikan untuk kita dan para pendengar kita. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Owner Pratnyamat Beli Kadek Sudiarte telah berbagi banyak dengan kita. Jangan lupa like, comment, dan share podcast kita ini. Semoga apapun yang kita bagikan dapat bermanfaat. Jagadi.